Shalom yang terhormat Bapak Ibu dosen penilai uji kinerja. Perkenalkan, saya Sri Rohani Saragi SPD. Saya mahasiswa PPG dalam jabatan batch 1 tahun 2025 pada LPTK IAKN Tarutung dengan NIM 250601058. Pada video ini saya akan membawakan materi yang berjudul memelihara alam dan lingkungan di sekolah pada pelajaran kelas 5 SD semester genap. Dan pada video ini saya akan menggunakan model pembelajaran problem based learning. Bagaimana videonya? Mari kita saksikan. Selamat pagi anak-anak ibu, apa kabarnya? Puji Tuhan, luar biasa. Yes, yes, yes. Oke, puji Tuhan semuanya dalam keadaan sehat ya. Nah, kita akan belajar pada hari ini, tapi sebelumnya mari kita buka dalam bernyanyi dan berdoa terlebih dahulu. Nah, petugas berdoanya sudah ada, bersiap-siap ya. Kita bernyanyi betapa kita tidak Tuhan, kami mau belajar, berkatilah kami agar kami memahami firman-Nya Tuhan. Terima kasih Tuhan, amin. Oke, terima kasih buat anak kami dulu yang sudah mengikuti buka hari ini. Nah, sebelum kita memulai, Ibu mau lihat kehadiran kita terlebih dahulu ya, anak-anak Ibu. Abiel, hadir Bu. Lovely, hadir Bu. Aiko, Sion, hadir Bu. Mikaela, hadir Bu. Gisel, Arga, hadir Bu. Mikael, hadir Bu. Misael, hadir Bu. Tia, Aulia, hadir Bu. Noel, hadir Bu. Abigail, Nicholas, hadir Bu. Tristan, hadir Bu. Deo, Rebecca, hadir Bu. Atalia, Nova, Franklin. Oke, ya, semua hadir ya. Semuanya dalam keadaan sehat, badannya juga ceria. Ya, oke, kita akan dengarkan materi hari ini. Tapi sebelumnya Ibu mau siapkan dulu anak-anak Ibu, coba mejanya dirapikan, ya kan? Pakaiannya dirapikan. Ya, iya, ya. Nah, Ibu juga mau kasih tahu ya kesepakatan kelas kita ketika dalam belajar ya. Apa itu? Selama dalam belajar, anak-anak Ibu harus dalam keadaan tertib, sopan, dan tidak ribut. Oke ya, bisa dipanggil ya anak-anak Ibu ya. Anak-anak Ibu, minggu yang lalu kita sudah belajar agama, ya kan? Kira-kira yang tahu topik minggu yang lalu yang sudah kita pelajari siapa? Ayo. Oh iya, Rebecca. Iya, tentang kehadiran Allah dalam fenomena alam. Jadi bercerita tentang alam, ya. Nah, sekarang kita juga akan memasuki tentang materi alam juga. Apa itu? Yaitu tentang memelihara alam dan lingkungan di sekolah. Coba semua kita membacanya. Memelihara Alam dan lingkungan di sekolah. Oke, ya, benar sekolahnya ya. Oke, nah lewat
pelajaran hari ini ada beberapa tujuan yang harus kita capai. Anak Ibu Tristan, silakan baca anak Ibu. Tujuan pembelajaran kita pada hari ini adalah: 1. Menjelaskan fungsi memelihara alam dan lingkungan di sekolah. 2. Mendaftarkan contoh memelihara alam dan lingkungan di sekolah. 3. Menuliskan manfaat memelihara alam dan lingkungan di sekolah. 4. Membuat karya dalam bentuk proyek memelihara alam dan lingkungan di sekolah. Oke, terima kasih buat anak Ibu Tristan. Nah inilah, keempat inilah. Jadi lewat pelajaran hari ini kita dimampukan untuk memenuhi keempat poin ini. Tujuannya menjelaskan pentingnya memelihara alam dan lingkungan di sekolah, mendaftarkan contoh memelihara alam dan lingkungan di sekolah, menuliskan manfaat memelihara alam dan lingkungan di sekolah, dan yang terakhir membuat karya dalam bentuk proyek memelihara alam dan lingkungan di sekolah. Oke. Nah sekarang ini anak-anak Ibu, bagaimana sih cara agar lingkungan kita tetap bersih? Iya, Sael? Membuang sampah pada tempatnya. Membuang sampah pada tempatnya. Bagus. Oke, siapa lagi? Membersihkan lingkungan sekolah. Membersihkan lingkungan sekolah. Bagus. Ayo, Lovely. Tidak membuang sampah sembarangan nih. Ada lagi. Tidak menebang pohon sembarangan ya. Bergotong royong. Oke, tepuk tangan semuanya. Nah, itu sudah bisa melihat bagaimana cara lingkungan kita supaya tetap bersih ya. Nah, kira-kira apa sih pengertian daripada memelihara lingkungan ataupun alam itu? Nah, mau kita lihat nih, memelihara. Apa itu memelihara? Memelihara itu adalah mengusahakan, menjaga, dan merawat baik-baik ya. Yang berikutnya alam. Alam itu apa? Alam itu adalah segala yang ada di bumi dan di langit ya. Lingkungan. Apa itu lingkungan? Lingkungan semua yang mempengaruhi pertumbuhan manusia dan juga hewan. Nah, memelihara alam dan lingkungan di sekolah apa itu? Yuk kita baca. Memelihara Alam dan lingkungan di sekolah adalah upaya untuk menjaga, merawat, mengusahakan, dan mengembangkan tumbuhan ya. yang ada di sekolah dan segala jenis hewan di sekolah dan Oke. Inilah pengertian dari memelihara alam dan lingkungan. Kira-kira bagaimana lingkungan yang diharapkan? Ya, apa? Yang bersih, tidak ada sampah. tidak ada sampah, yang sejuk. Iya, udaranya yang sejuk, berarti banyak pepohonan ya. Oke, kita mau lihat gambarnya seperti apa sih kira-kira. Nah, inilah gambar lingkungan yang kita harapkan. Ya kan, lihat, ada sampahnya enggak? Ada ya? Banyak pepohonannya enggak? Banyak, ya kan? Jadi kalau banyak pepohonannya, maka udaranya pasti sejuk, ya kan? Nah, ini lingkungan yang diharapkan. Tapi bagaimana? Sudahkah lingkungan kita seperti ini? Sudahkah yang kita harapkan seperti ini? Belum. Kenapa itu terjadi? Nah, ini ada satu video ya yang anak-anak ibu akan lihat. Dari video ini kita akan lihat, kita akan amati, dan kita akan tahu bagaimana sekarang lingkungan kita. Apakah sudah sesuai dengan yang kita harapkan atau tidak? Ya, oke. Sama-sama kita simak video berikut ini.
Oke, semua sudah lihat ya. Ibu perhatikan tadi tidak ada satu orang pun yang tak lihat. Serius semuanya. Berarti dia sudah bisa memperhatikan apa yang dilihat. Oke, kira-kira apa yang kita amati? Apa yang kita lihat? Semua banyak ya. Coba satu-satu mulai dari sini. Saya berubah. Penanaman pohon kembali. Pencemaran air. Banyak lumpur di lautan, ayo. Daur ulang sampah. Sampah plastik menjadikan hiasan. Sampah plastik menjadi hiasan. Kebakaran hutan. Pencemaran udara. Hutan gundul. Pohon ditanam kembali, pohon kembali. Banyak sampah di sini. Benar ya? Itulah tadi yang kita lihat di video tadi. Berarti lingkungan yang kita harapkan sudah sesuai belum? Belum ya? Inilah gambarnya tadi ya. Nih, kenyataan yang terjadi seperti ini. Ya, saya lihat ya nak, pengembangan hutan, udara, ada pembuangan sampah sembarangan. Nah ternyata inilah yang menjadi masalah bagi kita sekarang. Ya, ini yang menjadi problem yang mau kita bahas hari ini. Ya, kita akan mencari solusi dari kejadian ini. Ya, nanti akan dibagikan kelompoknya dan ibu akan memberikan tugas kelompok, diskusi kelompok untuk membahas masalah yang akan anak-anak ibu amati. Ya, ibu sudah sediakan lembar kerja peserta didik ataupun LKPD-nya. Dalam diskusi nanti anak-anak ibu akan membahas beberapa gambar yang akan ibu bagikan. Ya, oke, ibu langsung bagikan kelompoknya ya. Ya, kelompok satu langsung aja pembagiannya. Ini kelompok satu ya. Kelompok satu, kelompok dua, dan ini kelompok tiga. Ya, nah untuk mengerjakan ini, yuk mari sama-sama kita buka dulu Kejadian 2 ayat 15. Ya, Kejadian 2 ayat 15. Yuk kita baca sama-sama Kejadian 2 ayat 15, dua-dua ya. Tuhan Allah mengambil manusia itu dan menempatkannya dalam tanah Eden untuk mengusahakan dan memelihara taman itu. Oke. Sekarang kita buka lagi Mazmur 24 ayat 1. Kita baca serentak dua-dua ya. Tuhanlah yang mempunyai bumi serta segala isinya dan dunia serta yang di dalamnya. Oke, satu lagi kita buka Mazmur 89 ayat 12. Kita baca lagi ya. Serentak dua ya. Punya-Mulah langit, punya-Mulah juga bumi, dunia serta isinya, Engkaulah yang mendasarkannya. Oke, ini adalah firman Tuhan yang mendasari pelajaran kita hari ini. Ya, jadi nanti di dalam LKPD ini juga akan kita bandingkan dengan nats yang sudah kita baca. Oke, langsung lagi kan ya. Anak-anak ibu coba diskusikan apa yang kamu lihat di dalam gambar itu. Ya, bagaimana solusinya sesuai dengan pertanyaan yang ada. Oke, nah sekarang ibu persilakan untuk anak-anak ibu berdiskusi. Ya, berdiskusi, saling bertukar pikiran, satu dengan yang lain mendiskusikan bagaimana apa solusi terhadap ini. Oke, ibu persilakan kepadanya. Ayo berdiskusi nak. Ini agak ke depan, agak sini.
Sisanya juga harus ini ya Nak ya. Harus rapi. Ya, bersih. Kalau pertanyaan nomor 5 itu kita bandingkan dengan nats Alkitab yang tadi ya. Untuk kesempatan kali ini, mari kita lihat kelompok 1 mempresentasikan, memaparkan hasil diskusinya. Oke, kepada kelompok 1 kita beri kesempatan dan kita beri semangat lewat tepuk tangan. Oke, yuk. Kurang semangat. Oke, kita tepuk tangan aja dulu. Tepuk semangat, tahu ya? Tepuk semangat. Semangat. Oke, yuk kita persilakan kelompok 1. Tepuk tangan buat kelompok 1. Tangannya beri dong. Hai teman-teman, saya Biel. Teman-teman, saya Aga. Saya Wati. Di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami. 1. Apa yang kamu melihat dari gambar tersebut? Kami melihat hutan yang sedang dibakar dan pohon ditebang sembarangan. Banyak asap tebal dan tanah yang gersang. 2. Bagaimana perasaanmu melihat gambar itu? Kami merasa sedih dan prihatin karena lingkungan rusak. Hewan kehilangan tempat tinggal dan udara menjadi tercemar. Terhadap lingkungan, mengapa? Tidak karena orang-orang dalam gambar itu merusak alam. Mereka tidak melihat ciptaan Tuhan, hal menghasilkan dan menentukan sendiri. Apa yang sebaiknya dilakukan agar alam dan lingkungan tetap bersih dan terjaga? Kita harus melarang pembakaran hutan, menanam pohon kembali, membuat hukum yang tegas, dan mengedukasi masyarakat tentang pentingnya menjaga hutan. 5. Mengapa kita perlu menjaga alam dan lingkungan? Bandingkan dengan Kejadian 2 ayat 15, Mazmur 24 ayat 1, Mazmur 89 ayat 12. Dalam Kejadian 2 ayat 15, Tuhan memberi tugas kepada manusia untuk memelihara tanah dan bukan merusak. Mazmur 24 ayat 1 mengingatkan bahwa bumi dan segala isinya milik Tuhan, jadi kita tidak berhak merusaknya. Mazmur 89 ayat 12 mengatakan bahwa Tuhan menciptakan gunung dan bumi. Itu semua adalah ciptaan yang harus kita rawat sebagai bentuk ketaatan dan syukur kepadanya. Oke, tepuk tangan buat kelompok 1. Ya, sekarang kita beri kesempatan buat kelompok 2. Yuk. Kami dari kelompok 2, saya Mikael, Saya Misael, saya Dia, saya Aulia, saya Nicholas. Kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami. 1. Apa yang kamu lihat dari gambar tersebut? Kami melihat asap tebal dari pabrik dan kendaraan bermotor yang mencemari udara, serta sungai yang dipenuhi sampah dan limbah berbahaya. 2. Bagaimana perasaanmu melihat gambar itu? Saya merasa sedih dan khawatir karena udara dan air yang seharusnya bersih malah dirusak oleh manusia. Itu membahayakan kehidupan manusia, hewan, dan tumbuhan. 3. Menurutmu apakah gambar itu menunjukkan kepedulian terhadap lingkungan? Mengapa? Tidak, karena dalam gambar tersebut orang-orang membuang limbah sembarangan dan membiarkan asap mencemari udara tanpa polusi. Ini menunjukkan ketidakpedulian terhadap lingkungan. 4. Apa yang sebaiknya dilakukan agar alam dan lingkungan tersebut tetap terjaga? Kita harus membuang sampah pada tempatnya, mengolah limbah dengan baik, menggunakan kendaraan ramah lingkungan, menanam pohon, dan menjaga sungai tetap bersih. 5. Mengapa kita perlu menjaga alam dan lingkungan? Bandingkan dengan Kejadian 2 ayat 15, Mazmur 24 ayat 1,
Mazmur 89 ayat 12. Karena Tuhan memberi manusia tugas untuk memelihara dan mengusahakan bumi, karena Kejadian 2 ayat 15. Bukan mencemarinya. Mazmur 24 ayat 1 mengajarkan bahwa bumi milik Tuhan, jadi merusaknya berarti tidak menghormati pemiliknya. Mazmur 89 ayat 12 menyatakan bahwa Tuhan menciptakan seluruh bumi dan segala keindahannya, maka sebagian ciptaan Tuhan kita harus bertanggung jawab menjaga karyanya. Oke, tepuk tangan buat kelompok 2. Sekarang Kelompok 3. hai teman-teman, saya Tristan, Saya Dewo. saya Ripka, saya Rebecca, saya Nova. Di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami. 1. Apa yang kamu lihat dari gambar tersebut? Saya melihat halaman sekolah yang kotor, penuh dengan sampah berserakan. Ada juga siswa yang membuang sampah sembarangan bukan di tempat sampah. Mendengar keresahan yang membuat gambar itu, saya merasa kecewa dan tidak nyaman melihat sekolah yang seharusnya bersih malah kotor karena ulah siswa yang tidak bertanggung jawab. 3. Menurutmu, apakah gambar itu menunjukkan kepedulian terhadap lingkungan? Kenapa? Tidak, karena membuang sampah sembarangan adalah bentuk sikap tidak peduli terhadap lingkungan. Itu bisa menyebabkan banjir, bau tidak sedap, dan membuat lingkungan jadi tidak sehat. 4. Apa yang sebaiknya dilakukan agar alam dan lingkungan tersebut tetap terjaga? Kita harus membuang sampah di tempatnya, membersihkan lingkungan sekolah secara rutin, memberi contoh yang baik kepada teman, dan membuat aturan kebersihan yang ditegakkan bersama. 5. Mengapa kita perlu menjaga alam dan lingkungan? Bandingkan dengan Kejadian 2 ayat 15, Mazmur 24 ayat 1, Mazmur 89 ayat 12. Karena dalam Kejadian 2 ayat 15, Tuhan memberikan tugas kepada manusia untuk mengusahakan dan memelihara ciptaannya. Mazmur 24 ayat 1 mengatakan bahwa bumi ini milik Tuhan. Jadi kita harus merawatnya dengan tanggung jawab. Mazmur 89 ayat 12 menunjukkan bahwa Tuhan menciptakan segala tempat di bumi termasuk lingkungan sekitar kita. Merawatnya berarti kita taat dan menghargai karya Tuhan. Oke, tepuk tangan buat kelompok 3. Ya, dari hasil presentasi anak-anak ibu, ya dari jawaban-jawaban yang kalian berikan sudah nampak kelihatan bahwa anak-anak ibu ternyata sudah memahami, sudah bisa melihat kondisi dan lingkungan lewat gambar dan memberikan solusi, memberikan jalan keluar terhadap masalah yang terjadi pada gambar ini. Ya, ini adalah kelompok 1. Apa yang kita lihat? Hutan Hutan gundul, ya kan? Terus apa lagi? Kebakaran hutan. Ya, jadi pertanyaan-pertanyaan tadi sudah dijawab oleh kelompok 1. Oke, kita lihat di kelompok kedua, ya. Ini ada gambar apa? polusi udara. Iya, ada polusi udara akibat asap-asap pabrik dan juga iya, pencemaran air dengan pembuangan sampah. Dari kelompok 2 tadi sudah juga memberikan solusi. Nah, sekarang kelompok 3, gambar apa nih, Nak? Iya, alamat sekolah yang jorok ya. Dan ini apa? Membuang sampah sembarangan. Nah, kelompok 3 juga sudah memaparkan solusinya dan juga sudah memberikan solusi terhadap masalah ini. Nah, sekarang kita mau lihat siapa yang bertanggung jawab menjaga dan memelihara alam kita. Siapa? Manusia. Siapa anak ibu? Manusia. Kita jaga lewat contohnya hutan gundul, ya. Kita tanam kembali. Pertanyaannya, mengapa kita perlu memelihara dan menjaga alam? Yuk, kita sama-sama baca. Alam dan lingkungan itu adalah milik alam dan bukan manusia. Milik alam, bukan milik kita. Nah, yang kedua, apa itu? Agar tetap terjalin persediaannya dan untuk kebutuhan generasi yang akan datang. Yang terakhir, apa nih? Agar manusia dapat hidup aman, tentram, nyaman, dan bahagia.
Kalau bumi kita ini baik-baik, maka kita juga akan merasa nyaman. Coba terjadi gempa, longsor, ya kan, banjir, nyaman gak hidup kita? Gak nyaman kan? Banjir nih, kita harus mengungsi. Ya, kalau alam kita, lingkungan kita tidak bersih, tidak terjaga, maka hidup kita juga tidak aman, tentram, dan nyaman, dan kita juga tidak hidup bahagia. Nah, apa yang bisa kita lakukan untuk memelihara alam? Tidak memetik bunga sembarangan. Nah, tidak merobek-robek daun. Tidak boleh secara sengaja mematahkan ranting. Menanam tanaman di lingkungan sekolah sudah kita lakukan? Sudah. Nah, ada beberapa poin ini seperti membuang sampah pada tempatnya, mengurangi penggunaan plastik dan sebagainya. Nah, inilah yang bisa kita lakukan, ya. Nah, ini yang perlu kita ingat. Nah, kesimpulannya apa dari pembelajaran kita? Kesimpulannya adalah kita ini adalah mandataris Tuhan. Nah, kalau dikatakan mandataris, berarti kita diberikan mandat ataupun tanggung jawab, tugas yang harus dilaksanakan. Nah, untuk itu mari kita sama-sama sebagai mandataris Tuhan, sebagai mandataris alam, ayo kita sama-sama memelihara, kita sama-sama menjaga dan membersihkan lingkungan sekitar kita, khususnya sekolah kita ini. Oke, kita akhiri pembelajaran kita ini dengan doa. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat pembelajaran hari ini. Kami sudah melakukannya Tuhan, dan anak-anak-Mu sudah dapat mempresentasikan hasil diskusi mereka Tuhan dengan baik di depan kelas Tuhan. Biarlah Tuhan yang boleh memberkati kami, sehingga kami boleh melakukannya di dalam kehidupan kami. Kami boleh memelihara alam dan lingkungan dengan baik. Terima kasih Tuhan. Amin. Sama-sama kita mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu,